Iya. Iya. Bentar. Tuh. Sempat dilihat di makanan Kita nungguin itu. Iya aku. Tadi ya betul. Tante, mungkin masa sepi nggak sih Tante di rumah? Mungkin udah nggak ada Om Faris. Udah, Tante. Stephen Bang. Gimana Mas Faris, kecewa nggak sih Mas? Oh enggak, kecewa sih enggak. Bersabar aja lah. Saya percaya kok kepada proses hukum yang berjalan. Saya malah merasa terbantu sekali proses hukum berjalan. Cuman saya belum bisa memberi tanggapan yang mungkin lengkap ya, karena masih berjalan proses hukumnya, persidangannya. Mungkin nantilah setelah pledoi kayaknya ya relevannya saya memberi. Ngeliat istri hadir hari ini seperti apa nih Mas? Ya bawa makanan favorit nih. Gimana nih Mas? Ya, alhamdulillah. Apa gimana nih Mas? Alhamdulillah. Request juga, terus diketahui secara pribadi juga. Ke kanan. Woi, tangga dua, woi. Aduh. Allah Akbar. Jatuh tangga dapat jatuh. Kasih tangga di belakang. Tangan gua didorong. Ini sama Ustaz Desa Latif Om. Oh, itu di Polres. Oh iya. Lama banget. Saya dekat persahabatan apa gitu? Saya nggak ngerti juga, tahu-tahu tiba-tiba muncul. Saya nggak kenal baik juga dengan beliau, tapi dia tiba-tiba muncul ya. Berkunjung ya, saya terima aja. Beliau memberikan nasihat apa Om? Nggak memberi nasihat yang banyak kok. Biasa aja. Hanya cuma say hello lah. Om tadi kata-kata apa sih Om yang dirindukan oleh istri ini Om? Sampaikan Om. Iya. Terima kasih atas doanya, terima kasih supportnya juga teman-teman media juga, saya mengucapkan terima kasih. Kondisi sehat Mas Faris? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang dirindukan momen bersama istri apa sih? Iya Mas. Apa Mas? Momen apa sih yang dirindukan Mas? Ya kembali pulang lah, tentunya dirindukan kembali pulang lah. Yakin nggak pulang Mas? Insya Allah, amin. Saya percaya pada kehendak Allah. Belum ada inspirasi. Ada unsur inspirasi lagu? Belum ada inspirasi. Belum main-main kemana-mana, masih di dalam kamar lagi. Yang penting sehat dulu. Makasih ya semua ya. Alhamdulillah. Wah, sehat-sehat Om. Amin. Yuk, masuk aja. Sidang hari ini tetap berjalan, ya. Sidang tetap berjalan, cuman tadi selentingan kabarnya jaksa minta penundaan penuntutan. Jadi nanti akan disahkan dalam persidangan nanti, di mana jaksa kemudian memohon kepada majelis hakim supaya sidang ditunda. Alasannya karena agenda atau dokumen penuntutannya siap, mungkin minggu depan atau baru siap. Kecewa nggak sih nih Bang melihat jalan prosesnya? Oh, nggak kecewa dong. Kalau pengacara itu selalu ada yang begitu. Kadang kita minta penundaan terhadap pledoi, kadang hakim minta penundaan karena kesibukan, kadang jaksa minta penundaan. Udah mungkin itu. Penundaan. Jadi kita udah siapin spare beberapa kali penundaan itu tidak biasa kalau pengacara. Jadi nggak ada kecewa. Tapi Bang Om Faris sendiri seperti apa menanggapi penundaan hari ini? Oh, nanti kan dia dengar juga, tapi dia sudah dengar kan bahwasanya memang tidak itu Om Faris tuh. Jadi Om Faris tuh biasa-biasa aja tuh. Gitu aja, tidak ada kecewanya juga Om Faris. Bang sebagai kuasa
Ya nanti kita lihat tuntutan seperti apa yang jelaskan. 3 pasal yang didakwakan itu adalah pasal mengenai pengedar. Sementara pasal mengenai pengguna itu tidak didakwakan. Jadi karena pasal pengedar tentunya Pak SRM kan memang fakta dan bukti-bukti dan saksi menyatakan dia bukanlah pengedar, dia sebagai pengguna. Jadi 3 pasal ini rasanya tidak masuk untuk seorang Pak SRM sebagai pengedar. Jadi kemungkinan tuntutannya bisa lepas karena pasal yang sebagai pengguna adalah pasal 127. Tapi pasal ini tidak dicantumkan dalam dakwaan begitu. Tapi Support dari keluarga sendiri. Oh, keluarganya selalu mensupport. nah tapi Bang, dengan kemarin yang saksi-saksi dari pihak BNN kalau nggak salah ya Bang, itu seperti apa Bang? Lebih meringankan atau malah Ya tentunya memberatkan? saksi BNN menjelaskan sistematika dari undang-undang narkotika, mana-mana pasal pengedar, mana-mana pasal pengguna. Jadi 3 pasal yang didakwakan oleh ahli dari BNN menyatakan itu adalah pasal untuk pengedar, bukan kepada pengguna. Sementara Pak SRM adalah seorang pengguna. Harusnya dia dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika, tapi tidak. Di dalam dakwaan tidak ada pasal 127 sehingga hanya pasal sebagai pengedar. Jadi kemungkinan besar harapannya tuntutan dari jaksa itu dituntut lepas dari dakwaan. Bang, kemarin kan BNN juga mengatakan bahwasannya tidak perlulah nangkap artis gitu Bang terkait narkoba karena ujung-ujungnya pasti Ya. akan berpedoman sama itu juga nggak sih Bang nanti Bang? Ya, kita nggak tahu ini hakim majelis ini di persidangan akan berpedoman kepada apa yang disampaikan kepala BNN, kan masing-masing institusi beda ya. Tapi kita sih mengapresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh kepala BNN, tidak perlu menangkap artis. Tapi begini, sebenarnya yang ditangkap itu bukan artis atau siapanya. Yang harus ditangkap itu pengedar. Kalau artis ini pengedar ya ditangkap gitu. Tapi kalau artis ini hanya pengguna ya BNN pikir-pikir untuk menangkapnya. Tapi apa yang disampaikan secara faktual ditekankan oleh BNN kemarin itu memang tujuannya supaya BNN lebih fokus kepada pemberantasan pengedar. Jadi tenaganya BNN lebih kepada mencari pengedar yang mau ditangkap oleh mereka. Daripada nyari pengguna ditangkap, mendingan cari pengedar. Karena cost-nya lebih efisien kan. Daripada pengguna ditangkap ribut, mendingan pengedarnya jadi dikejar. Itu yang sedang dikerjakan oleh BNN. Kita apresiasi terhadap apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh BNN untuk posisi itu. Bang, sebagai kuasa hukum, apa yakin sih Bang? Kita selalu punya keyakinan, tapi keyakinan kita kan kadang-kadang dipatahkan oleh tuntutan jaksa kan. Jadi harapannya keyakinannya ya dituntut lepas karena nggak ada pasal pengguna yang dicantumkan dalam dakwaan. Begitu. Tapi harapan dari Bang Dio sendiri untuk kasus ini seperti apa sih? Harapan kita tadi udah, kita berharap supaya seorang PSRM oke lah tidak dituntut lepas, tapi paling tidak tuntutannya adalah dia direhabilitasi itu aja, karena memang dia perlu rehab ini Pak PSRM begitu. Bang, bukti kuat banget yang akan menjadi pedoman hakim kira-kira apa? Ya bukti-bukti kuat ya, yaitu dia adalah pengguna, bukti paling kuat kan. Dari kronologisnya, dari fakta-faktanya dia adalah pengguna kan. Dan tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta saksi-saksi menyatakan dia adalah pengedar. Itu udah kuat juga. Jadi menguatkan posisi bahwasanya seorang PSRM adalah hanya sebagai pengguna. Nah kalau sebagai pengguna, persoalannya dakwaan jaksa adalah sebagai pengedar. 3 pasal yang disampaikan jaksa adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Itu kata saksi ahli BNN kan. Nah, jadi kita berpedoman pada situ. Nah akhirnya tidak ada dakwaan Pak SRM sebagai pengguna, sementara dia adalah pengguna. Sayang sekali nggak ada dakwaan sebagai pengguna. Oke. Ayo sidang dulu. Udah. Pi, bawa belakang dikit Pi. Belakang dong, aduh. Sini Pi. Taruhin Pi, di situ. Pi. Taruhin tempat enak nggak mau. Pi. Siapin aja balik kan udah. Pi. Nah cukup ini ya, gini ya. Ya. Pancingin Bang. Yuk mulai yuk. Bang, gimana hasil tunda sidang hari ini Bang? Alasan ditunda. Alasan ditunda Bang. Jadi alasan ditunda karena perkaranya Pak SRM ini. Cek 1 2 3 cek. Ini seperti yang diduga oleh kepala BNN, setiap perkara
pengguna narkotika dan di sidang itu artis, itu menarik perhatian. Jadi jaksa bilang tadi kami menunda karena ini perkara menarik perhatian media. Nah, kami jaksa itu sedang menunggu petunjuk dari pimpinan. Itu tadi kata jaksa, bukan kata saya. Jadi alasan ditundanya karena lagi tunggu petunjuk pimpinan, tuntutannya seperti apa dan bagaimana isi tuntutannya. Jadi minta tunda 2 minggu, tapi majelis hakim hanya mengizinkan 1 minggu ke depan. Jadi sidang berikutnya tanggal 28 Juli 2025. Gue juga ketahuan dia pemakai bukan pengedar. Ya kan dia sebagai pengguna kan, itu makanya agak kesulitan mungkin dalam proses penuntutannya seperti apa. Karena pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Begitu. Sementara beliau Faris RM itu adalah pengguna. Sementara harusnya ada pasal pengguna tuh, pasal 127. Cuman tidak ada dalam dakwaan, makanya ini mungkin diperhitungkan oleh pihak jaksa apa yang mau dituntut dan bagaimana isi tuntutannya gitu. Jadi ada kemungkinan itu dirubah bang? Belum tahu kan, belum ada tuntutan. Kalau menurut abang sendiri bang? Kalau menurut abang sendiri? Kalau menurut kita sendiri ya tuntutannya karena dia bukan pengedar tapi dituntut pengedar kan salah kan? Apalagi tidak memenuhi unsur, makanya kemungkinan besar tuntutannya dilepaskan dari dakwaan begitu, baik dakwaan primer maupun sekunder. Pak, pasal yang dituduhkan pasal pengedar yang tadi Iya. menurut saksi itu pengguna bang. Kalau bisa didapat pasal pengedar bang. Kita nggak tahu, itu kan racikan dari wilayah penyelidikan dan penyidikan. Itu dari pihak kepolisian, Polres Jawa Selatan, narkotika, ya mereka meracik ini beliau sebagai pengedar, begitu kan. Memang ada jungtonya turut serta, tapi kan itu nggak masuk kalau jungto mah, gitu. Karena kan dakwanya dakwaan utama, gitu. Kalau jungto kan berarti ada yang pengedar utama, ini kan nggak ada, begitu. Jadi kesalahan mungkin dari pihak atau memang salah racik atau racikan berstrategi khusus sehingga yang didakwakan adalah pengedar, padahal dia adalah pengguna. Bang, kalau emang yakin pengguna bang, bakal ini nggak sih bang? Ada audiensi ke BNN juga bang? Ya tentunya kalau pengguna, kalau tuntutannya lepas misalnya, atau tuntutannya direhabilitasi, ya harapannya ya tentunya kita langsung ke BNN supaya difasilitasi oleh BNN untuk kemudian direhabilitasi melalui jalur BNN. Bang, kemarin para BNN mengeluarkan pernyataan bahwa setiap pengguna apalagi artis itu nggak boleh ditahan bang. Ya itu pernyataan dari BNN kan? Iya. Ini Apa kan respon abang? setiap kita apresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh kepala BNN. Memang itu seharusnya. Tapi juga jangan sampai melupakan bahwasanya kadang-kadang artis itu pengedar, begitu. Jadi tetap harus berhati-hati dalam penanganan perkara narkotika. Harus dibedakan mana itu pengguna, mana itu pengedar terlebih dahulu. Yang pengedar ditangkap, yang pengguna direhabilitasi. Makasih bang. Nah, sama siapa? Kalau sama pacar kecewa pernah ini. Kalau begini nggak ada kecewa-kecewanya, namanya kita profesional kan, gitu. Oke. Nah. Bang, foto dulu bang. Aduh, ini tanggal berapa?